Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini dari pasar mata uang serta transaksi instrumen keuangan lainnya, kita segera bergabung dengan Dealing Room Bank BNI. Dan saat ini kita telah terhubung dengan Treasury Research Analyst BNI, Pak Pugu Anis. Selamat pagi, Pak Pugu. Ya, selamat pagi Mbak Julita. Ya, pekan lalu rupiah ditutup melemah. Untuk pagi ini bagaimana pergerakannya? Ya, memang kalau kita lihat memang sepekan kemarin rupiah di awal pekan memang sempat menguat ya, di mana statement dari Jerome Powell pada rapat Fed juga 2 pekan lalu masih cenderung dovish ya, sehingga di awal pekan rupiah masih menguat gitu ya. Namun setelah itu di tengah pekan ternyata adanya rencana pemerintah untuk punya hak suara dalam RDG BI ini direspon negatif oleh pasar karena independensi dari BI ini dipertanyakan, dan mungkin pagi ini sentimennya sudah mulai berbalik ya, karena memang akhir pekan lalu juga rilis data non-farm payroll Amerika Serikat meskipun di atas ekspektasi, komentar dari Jerome Powell masih cenderung dovish, di mana menurut Jerome Powell ini ya recovery ekonomi di Amerika Serikat masih akan sangat jauh sekali gitu dari apa yang diharapkan, sehingga pagi ini rupiah dibuka di level 14.705 gitu ya, cukup menguat dengan cukup signifikan gitu ya. Namun untuk hari ini kemungkinan besar dibandingkan dengan pembukaan rupiah akan sedikit mengalami tekanan karena memang kasus corona di dalam negeri juga cukup tinggi ya di akhir pekan lalu, terutama di Kamis yang mencetakkan rekor terburuk lagi gitu. Oke, kita lihat juga ini bahwa paket stimulus di Amerika Serikat juga belum ada kemajuannya. Apakah ini turut membuat rupiah melemah saat ini? Ya, mungkin untuk rupiah sendiri justru cenderung menguat ya, karena memang ketika di Amerika Serikat belum ada paket stimulus ini justru direspon negatif oleh investor gitu ya, sehingga USD cenderung mengalami penguatan, dan memang ini akan cenderung berlarut-larut ya, karena memang yang ditakutkan oleh pelaku pasar juga bahwa paket stimulus ini akan ditunggangi oleh kepentingan politik gitu ya, jelang pemilu presiden Amerika November nanti gitu. Baik, nah itu dari global. Kalau misalnya kita lihat ke dalam negeri, Anda juga sempat mengatakan bahwa memang dari kasus COVID-19 di Indonesia masih terus berkembang, kemudian juga ada wacana bahwa Indonesia kemungkinan akan menghadapi resesi, tapi memang sudah ada regulasi terkait dengan ini. Menurut Anda ini berpengaruh terhadap pasar uang kita tidak? Ya, kalau kita lihat memang adanya kasus corona yang cukup tinggi dalam negeri ini ya, bahkan cenderung mengalami kenaikan ya. Ini memang akan cenderung membuat rupiah cenderung mengalami tekanan ya, apalagi kalau kita lihat memang untuk hari ini dibandingkan dengan pembukaan rupiah berpotensi sedikit mengalami pelemahan gitu ya, karena memang kasus corona dalam negeri juga kembali mengkhawatirkan. Beberapa daerah juga secara kecil gitu ya, secara skala kecil gitu ya, melakukan pembatasan sosial lagi gitu ya. Dan mungkin kalau kita lihat memang adanya rencana RUU ini memang kalau kita lihat memang cukup positif gitu ya, tapi untuk untuk investor di luar negeri gitu ya, ini bahkan direspon cukup negatif karena memang keterlibatan Bank Indonesia terlalu jauh terhadap pembiayaan fiskal ini cenderung akan direspon negatif oleh pasar. Cenderung akan negatif ya. Kalau kita bandingkan dengan mata uang lainnya di Asia, seperti apa posisi rupiah? Ya, mungkin kalau kita lihat posisi rupiah justru mungkin akan mengalami penguatan ya hari ini dibandingkan beberapa peersnya. Kecuali mungkin dengan Chinese Yuan yang mungkin di akhir pekan kemarin juga cenderung mengalami penguatan ya, dan memang rilis data ekonomi yang ada di China ini juga cenderung mengalami perbaikan gitu ya, sehingga kemungkinan besar rupiah akan dibandingkan dengan Chinese Yuan ini juga akan cenderung tertekan, dan mungkin rupiah juga akan tertekan dibandingkan dengan Japanese Yen, di mana kalau kita lihat Japanese Yen sebagai safe haven ini cenderung akan mengalami penguatan di tengah kembali tingginya kasus corona secara global gitu ya. Dan mungkin kalau kita lihat dibandingkan dengan Singapura dolar, rupiah masih mungkin menguat gitu ya, dan mungkin dibandingkan dengan mata uang lain seperti Thailand baht juga rupiah masih mungkin mengalami penguatan gitu. Baik, nah ini apa saja sih yang harus dilakukan oleh pemerintah dan juga mungkin pasar begitu untuk bisa mempertahankan level rupiah saat ini, Mas Pugu? Ya, mungkin kalau kita lihat rilis data ekonomi dalam negeri ya, di mana pekan ini akan ada rilis data cadangan devisa. Jika rilis data cadangan devisa ini baik gitu ya, bahkan mengalami peningkatan, mungkin tidak mungkin rupiah di pekan ini justru akan mengalami penguatan gitu ya, selama sepekan ya, dibandingkan dengan pekan lalu gitu ya. Nah, prediksi Anda sendiri seperti apa cadangan kita? Ya, mungkin kalau kita lihat cadangan devisa mungkin akan mengalami sedikit kenaikan ya, mungkin di antara level 136 miliar dolar gitu ya mungkin ya. Dan memang kalau kita lihat responnya akan cenderung positif jika memang rilisnya sesuai ekspektasi gitu.
Oke, untuk sepanjang pekan ini saran Anda kepada investor seperti apa? Ya mungkin untuk saran kepada investor, mungkin salah satu aset yang masih aman untuk dikoleksi gitu ya di tengah volatilitas pasar uang yang ada saat ini gitu ya. Salah satunya yang mungkin masih menarik adalah government bond, di mana untuk jangka pendek ini cenderung resikonya sangat rendah dan mungkin proyeksinya ke depan masih akan cukup ada ruang untuk mengalami penguatan, sehingga untuk mungkin sepekan ini untuk pasar obligasi terutama untuk jangka pendek 5 dan 10 tahun ini masih ada chance untuk cenderung mengalami penguatan, dan mungkin rupiah juga akan mengalami penguatan jika rilis data foreign reserve kita dan kondisi corona juga cenderung membaik gitu dalam negeri. Apakah transaksi kita saat ini masih cukup aman nilainya, Pak Puguh? Ya mungkin kalau kita lihat untuk saat ini nilai rupiah memang juga cenderung cukup aman gitu ya. Apalagi level sekarang memang level wajar untuk rupiah, di mana kasus corona dalam negeri juga masih cenderung tinggi, mengingat kedepannya juga di beberapa daerah sudah ada pembatasan lokal gitu ya, dan mungkin kekhawatiran akan resesi juga membayangi rupiah gitu ya, sehingga untuk level saat ini kecenderungannya memang rupiah di level-level antara 14.700 ini adalah level normal rupiah gitu. Oke, 14.700 adalah level normal rupiah saat ini. Ya. Terima kasih Pak Puguh Andik untuk informasinya pada pagi hari ini, Treasury Research Analyst BNI.